Rokok 2 bungkus sehari. Ya, udah jadi perokok pasif ini sebenarnya. Bagaimana ya? Emang udah gak bisa disebut. Gimana rasanya enak? Sudut diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijay dan teman saya atau rekan diskusi saya hari ini. Saya Muhammad Hafif Fadilah selaku narasumber pada podcast kali ini. Baik, Raffi di sini akan menjadi narasumber di sini Ya. untuk mendiskusikan dengan saya tentang KTR kawasan tanpa rokok yang berkaitan dengan ketertiban umum. Oke, Raffi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kamu katanya ada kegiatan ya? Oh iya, saya kalau misal pulang sekolah atau mungkin hari libur, karena saya suka menghadiri acara bersih-bersih lingkungan sekitar. Biasa lingkungan sekitar di RW ataupun di masjid. Kerja bakti gitu ya? Oh iya, saya pokoknya berusaha yang bisa saya lakukan aja lah. Oh iya. Oke, kalau gitu, kamu kan sering bakti sosial gitu ya kan, kerja bakti. Pasti kamu sering lihat juga dong orang yang rokok. Oh iya pasti. Gitu kan. Di lingkungan sekitar banyak. Karena ya mereka tuh udah nganggap rokok itu sebagai makanan cemilan sehari-hari mereka. Padahal rokok tuh gak bisa dihubungkan atau digabungkan sama cemilan-cemilan loh. Beda jauh bahaya resikonya. Sebenarnya rokok tuh mengandung berbagai jenis zat berbahaya. Ya, zat adiktif berbahaya yang contohnya itu zat nikotin. Zat nikotin tuh sebenarnya kalau kita rasakan itu mungkin menurut mereka tuh enak. Padahal itu tuh menyimpan banyak sekali efek samping yang nggak bisa dirasain sekarang, besok. Tapi seiring berjalannya kehidupan kita, gitu. Jadi kalau kata aku ya, rokok tuh gimana ya? Cuma ngabisin uang, tapi itu juga pelan-pelan ngerangkut kesehatan kita sedikit demi sedikit. Jadi rokok tuh merenggut kesehatan kita seiring berjalannya waktu begitu ya? Iya, gitu. Berarti orang zaman dulu ngerokok? Kalau orang zaman dulu ya, sekedengarku ya, kalau orang zaman dulu tuh nggak merokok tuh udah sebagai tradisi loh. Gila. Mereka tuh kayak habis makan itu wajib ngerokok dulu. Jadi nggak rokok tuh mereka anggap kayak makanan pencuci mulut. Padahal pencuci mulut dari mana? Yang ada ngegosongin mulut kalau kayak gitu mah. Nenek moyang berarti ya? Iya, nenek moyang. Kakek moyang nggak ngerokok ya? Kakek moyang baik. Kakek moyang baik naik kapal gitu. Oh iya, naik kapal. Iya. Oke. Tapi kan rokok ini banyak yang bilang ditunjukkan bahwa ditargetkan untuk para remaja nih. Iya, Kenapa betul. gitu? Karena sebenarnya tuh rokok tuh malah lebih gak boleh ke anak yang masih di bawah umur. Tapi karena mereka cenderung pola pikir mereka masih kanak-kanakan ya, masih banyak rasa ingin coba, ingin tahu, ikut-ikutan, kebanyakan ikut-ikutan. Padahal ya sebenarnya resikonya malah jauh lebih parah daripada rokok pada saat dewasa. Tapi emang sih kan saya juga gitu sering lihat anak kecil, bahkan itu orang emang masih kecil banget gitu tapi ngerokok dia. Ya karena dia tuh karena itu bisa disebabkan karena ya kurangnya pendidikan dari orang tua atau orang sekitarnya. Berarti Ya. itu lingkungan ya, gara-gara Iya. lingkungan. Biasanya dia temenannya tuh sama anak-anak yang gitu loh, sok keren padahal mereka tuh merasa. Padahal sebenarnya ya kalau anak kecil mau ya main aja gitu ya kan. Terus sebenarnya juga kalau ngerokok tuh udah diatur pendagangan rokok tuh di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang perdagangan makanan berbahan dasar zat adiktif dan berbahan dasar tembakau. Saya juga emang pernah dengar sih di peraturan ayat ke 151 Undang-Undang nomor 17 tentang kesehatan mengatakan 2023 mengatakan bahwa yang pertama layanan masyarakat tuh tidak boleh ada asap rokok kan, kayak rumah sakit, tempat bermain anak-anak yang seperti itu. Yang kedua, setiap penjabat daerah harus
memberikan wilayah rokok atau wilayah hanya khusus untuk merokok. Yang ketiga, perkantoran juga harus memberikan tempat khusus untuk merokok. Jadi merokok itu tidak boleh di sembarang tempat ya Iya sebenarnya. nggak boleh, karena ya bisa jadi karena ya yang cuma ngehirup rokok aja udah bisa ngerasain dampak kayak yang merokok. Yang itu namanya perokok pasif. Karena asap rokok juga sebenarnya mengandung zat yang sama aja kayak orang ngisep rokok itu, Mas. Jadi ya sama aja sebenarnya bahayanya kayak kita ngerokok. Rokok pasif tuh ya cuman mereka tuh resikonya lebih kecil, Tapi- sedikit lebih kecil dibandingkan Berarti rokok mereka itu pastinya. nggak merokok, cuman terkena dampak karena Terkena asap. dampak karena hanya asap, Mas. Kalau asap knalpot tuh mengandung zat-zat yang ada dalam mesin ya. Walaupun kita kehirup pun resiko kena penyakitnya tuh palingnya ispa, asma gitu. Kalau rokok kita bisa aja kena penyakit yang lebih besar kayak kanker, Kanker paru-paru ya. kanker paru-paru, kanker otak dan sebagainya, kanker mulut pun bisa. Jadi ya alangkah baiknya kita kurangi lah rokok itu selain mengganggu kedamaian sekitar, itu pun juga dapat berakibat buruk pada kita sendiri. Nah, jadi begitulah. Rokok tuh kalau menurut saya tuh gimana ya? Sayangnya walaupun sudah dikasih edukasi, bahkan di bungkus rokoknya pun ada ya. Ya udah ada larangan ya di buku Udah ada rokoknya itu ya loh. Apa sih ilustrasi yang di paru-parunya di itu pun udah dilihatin, tapi ya tetap aja masih belum bisa karena yang mereka udah terpengaruh zat-zat yang mengganggu itu mereka tuh jadi punya rasa kecanduan terhadap si rokok itu. Karena ada zat yang bikin kecanduan. Iya, gitu ya. awalnya cuma coba sekali, aduh udah gak akan coba lagi, coba lagi, gitu aja terus pemikiran mereka tuh sampai akhirnya udah terbiasa menjadi agak bisa diberhenti. Jadi kebiasaan. Iya. Jadi kayak harus ada gitu seperti itu ya. Itu benar. Hmm, Jadi resikonya tuh sebenarnya, padahal ukurannya tuh tau kan, ukurannya paling cuma segini, gak sampai 10 cm juga enggak, malah kebanyakan lebih pendek dari 5 cm, tapi mereka tuh ya resikonya tuh satu batang aja udah bisa berarti batang yang cuma segini mungkin ya segini. Iya, Bisa kecil gini. segini-gitu paling. Penyakitnya ada ribuan gitu ya. Penyakitnya ribuan, bahkan sampai bisa mengalami sekujur tubuh, Iya. bisa berakibat stroke, kanker, atau bahkan kalau memang terlalu banyak Ya. bisa dapat mengakibatkan kematian langsung. Berarti dampaknya ini parah sekali ya. Iya, Terus juga rokok ini mengganggu kenyamanan masyarakat juga. mengganggu kenyamanan masyarakat. Padahal kenyamanan masyarakat tuh artinya segala peraturan yang membuat masyarakat tuh damai, yang harus dipatuhi itu membuat lingkungan sekitar damai dan aman, tentram. Tapi ya begitulah. Oke. Kan ada banyak sekali ya tadi tentang masalah rokok, penyebab sama target si rokok ini ditargetkan kepada kalangan mana gitu, remaja, dewasa, anak kecil ya. Ya, tepat sekali. Ya, jadi begitulah. Sebaiknya kita sebagai orang tua atau orang yang lebih tua pun harus mendidik kepada orang yang lebih muda agar tidak mudah terpengaruh dengan ya seluk-beluk yang mereka bilang pada rokok. Wah, rokok tuh enak tahu, rasanya tuh kayak gimana gitu. Jangan langsung percaya. Jadi kalau begitu apa sih tindakan pemerintah supaya anak-anak muda atau remaja ini tidak merokok? Sebenarnya udah ada dilakukan sama pemerintah, yaitu membatasi jumlah rokok pada lingkungan sekitar ya. Jadi diketatkan gitu ya, penjualannya. diperketat penjualannya, tapi ya bagaimana lagi, rokok tuh udah termasuk ke dalam salah satu pendapatan ekonomi di Republik Indonesia ini. Jadi rokok tuh cukup tinggi ya ekonominya. Ya, Kalau cukup tinggi mempengaruhi ekonominya. Kalau misalnya ini suatu saat nih, kita bayangin aja nih, suatu saat rokok ini tiba-tiba dihapus, tiba-tiba hilang, pasti ekonomi Indonesia pun akan kacau. Oh ya, soalnya dia salah satu Bisnis kayak besar Indonesia. bisnis paling besar sama paling dicari ya kan, sering Iya. dicari sekali. Udahlah harganya mahal, banyak pula yang beli kan. Nggak tahu dah. Pokoknya ya kita tuh harus selalu mikirkan dulu lah sebelum bertindak, sebelum coba-coba rokok coba-coba rokok kayaknya enak. Sebaiknya jangan deh. Karena ya akibatnya itu tidak dapat dirasakan sekarang, tapi dirasakan seiring kita melakukan kehidupan
kehidupan kita selanjutnya. Jadi aturan tentang KTR ini emang harus lebih perketat lagi gitu ya. Iya ya. Jadi walaupun udah banyak sekali, lumayan banyak undang-undang tentang rokok ini, tentang bahwa kesehatan itu penting, tapi masih banyak orang yang ngeyel seperti itu ya. Ya bukan ngeyel sih, karena kita juga nggak bisa salahin mereka, karena ya emang mereka tuh udah terpengaruh. Ya kalau begitu bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang merokok ini? Kalau orang yang sudah perokok aktif ya, itu kita tidak bisa sekedar mengingatkan jangan merokok, itu gak akan pernah berhasil. Loh kenapa? Oh ya sudah mungkin sudah ada di dalam ada dalam hatinya ya. tubuh mereka aja sendiri sudah. Aku gak bisa berhenti ngerokok. Mungkin di otak mereka, aku ingin berhenti merokok agar umurku panjang, agar kehidupanku semakin baik. Tapi tidak bisa. Tubuh mereka tuh kayak sudah semacam ada mindset mereka tuh. Udah ada kebiasaan. Butuh sekali rokok. Oh, butuh rokok. Per hari itu minimal kalau enggak 3 batang ya. Jadi dia udah ada kebiasaan bahwa rokok tuh harus ada di hidupnya. Jadi misalnya orang yang sudah makan harus butuh rokok. Ya, jadi perubahan itu cuma bisa dimulai dari diri mereka sendiri. Dimulai dari yang paling kecil dulu. Kayak mengurangi porsi rokok. Misalnya sehari kamu mengkonsumsi 3 rokok. Coba perkecil dulu menjadi 1 rokok. Terus kemudian terus menerus sampai misalnya seminggu jadi cuma menghisap 1 rokok. Nanti lama kelamaan kamu akan terbiasa. Dalam mengefisiensikan jumlah konsumsi rokok sampai akhirnya kamu bisa lupa dan bebas terhadap pengaruh rokok itu tersebut ya. Jadi emang sangat berbahaya ya rokok tuh. Udah dengar kan kalian dari Raffi, jangan pernah ngerokok, apalagi kalian yang nonton masih remaja. Ayo, Ya pada bocil ya, gak usah coba-coba lu. kalian jangan nyoba-nyoba ngerokok. Rokok tuh bahaya. Seingat saya dia punya 7.000 kimia, Zat kimia. ya, zat kimia sangat banyak sekali. Yang paling terkenal pastinya nikotin. Kalian pasti udah dengar dong. Bayangin sekali hisap 7.000. 7.000 itu nih sekecil gini, 7.000. Bayangin, sekecil ini ada 7.000 zat kimia. Itu kalau bar HP udah habis tuh 7.000 sekali sempat set itu langsung habis. Terus ada juga yang apa? Dia versi lain, cuman vape ya kalau nggak salah namanya. Dia versi lain, cuman ada yang bilang itu ya, lebih baik. vape itu rokok elektronik. Padahal lebih baik itu tidak. Lebih baik gimana? Masalahnya, iya mungkin kalau secara itu lebih baik gak usah bakar-bakar segala macem, lebih gak menghasilkan asap segala macem. Tapi ya mereka tuh malah lebih berbahaya karena ya mereka langsung ngehisap zat yang gimana gitu, gak bisa di cairan gitu ya. katakan ya. Cairan langsung dihisap Yang gitu. jauh lebih banyak dari ketimbang cuma ngehisap. Malah kalau rokok tuh kan ada filternya ya. Oh iya. Filter kayak semacam busa gitu kan. Oh iya. Ya kalau vape tuh langsung bersentuhan sama cairannya. Jadi gitu. Malah vape tuh mengandung lebih banyak yang namanya zat tar, dapat Tunggu mengakibatkan. sebentar. Zat tart itu apa? Zat tar tuh semacam ya sebenarnya di rokok ada. Oh ada. Cuma tapi di rokok nggak lebih terlalu sedikit. banyak. Ya di rokok sebenarnya sama-sama aja dua-duanya juga. Cuman ya di vape ini lebih terasa dan lebih banyak. Zat tar itu dapat menyebabkan kanker yang dapat dirasakan nanti kalau sudah saatnya tua mungkin. Sekarang nggak akan langsung kerasa. Gak akan langsung langsung kanker gitu, langsung pingsan. Iya. Mana ada. Oke, berarti si rokok ini dan juga vape itu sama ya sebenarnya. Ya. Cuman beda nama. Tapi waktu awal-awal muncul vape itu kan emang disebut digadang-gadang. Dilumorkan Iya. itu tuh pesaingnya rokok, malah lebih sehat vape ketimbang rokok gitu. Ya digadang-gadang itu lebih sehat. Padahal aslinya sama saja ya. Dari waktu sudah diuji lab ya kalau saya. Dari resiko dan ya cara mengkonsumsinya pun sebenarnya sama aja itu dari. Tapi bisa lebih berbahaya ya atau sama berbahayanya sebenarnya. Sebenarnya sama berbahayanya karena ya kalian cobain aja. Jangan cobain. Jangan masa jangan pernah ada yang nyobain gitu. Maaf. Kalau nyobain nanti kecanduan, gak bisa lepas, kalian rugi, paru-paru rusak. Kalian masih muda atau yang sudah merokok, tolong berhenti. Tolong usahakan secepatnya berhenti. Kalau gak bisa berhenti pun coba pelan-pelan. Jangan langsung berhenti merokok karena ya kata orang lain pun kalau berhenti merokok tuh rasanya kayak udah menyiksa gitu. Ya, Kayak jadi udah kecanduan kayak sesuatu. Kayak rokok tuh seperti Iya. sabu seperti itulah.
kalau udah kecanduan udah gak bisa dilepas pokoknya rokok tuh. Amit-amit lah saya kena dampak buruk Iya. rokok itu ya. Kalian masih muda, paru-paru masih sehat. Nanti kalian lari udah cepet capek kalau kalian ngerokok itu. Soalnya kan paru-parunya itu udah beda. Paru-paru perokok sama paru-paru orang biasa tuh beda. Paru-paru perokok tuh padahal ya, saya ada kenalan, dia tuh padahal gak ada riwayat asma dari bapak ibunya, tapi dia ngerokok. Dia diajak lari dari sini ke sentra duta aja udah ngos-ngosan. Ya udah gak kuat gitu. Udah gak kuat pengen, aduh, padahal dia tuh gak punya riwayat penyakit asma loh. Gak ada dari orang tua juga. Napasnya tuh aneh banget, udah kayak, malah kayaknya orang asma tuh lebih sehat loh. Saya ada beberapa teman yang kebetulan mereka juga punya penyakit asma. Tapi karena mereka melatih ya, karena mereka melatih pernapasan mereka, jadi mereka pun kuat. Malah biasanya yang punya riwayat penyakit asma tuh pada ikut-ikutan futsal loh. Oh iya benar, saya juga Iya, sering lihat. keren loh. Terus mereka biasanya suka yang suka ngajak lari itu duluan mereka. Jadi mereka tuh masih bisa berjuang, masih bisa bangkit dari kekurangan mereka. Nah kalian Kalian yang gak ada kekurangan kenapa malah mau coba-coba? ya, jangan coba-coba rokok. Kalian udah sehat, bugar, ngerokok. Kalian ngerokok 2 bungkus sehari ngerokok. 2 bungkus sehari. Iya ngerokok 2 bungkus kan. 2 bungkus sehari. Kalian itu misal 20.000 deh rokok 2 bungkus sehari atau 1 deh 20. Nah kali seminggu 20 kali 7 berapa tuh? 20 kali 7. 20 kali 7. Wah itu udah lebih dari ratusan. Coba 100 itu kamu kali ke 7.000 zat kimia itu. Kira-kira butuh cuma berapa tahun kamu bakal dapat penyakit baru yang assalamualaikum. Iya, penyakitnya yang mantap sekali. Iya, penyakitnya udah ngasih jabat tangan ke diri kamu pas kamu nyentuh tuh rokok ya. Jadi ya gimana ya, 20.000 kalau ditabung setiap 7 hari 20.000. Iya, itu 140 ya. Udah bisa kalau dikumpulin kira-kira sebulan, itu kayaknya udah bisa beli apa ya? Itu kamu beli jam tangan. Bisa beli jam tangan yang bagus nih, yang lebih bagus dari smartwatch. Atau kalau bisa ngumpulin setahun, bisa beli HP bagus itu, bisa iPhone pun yang mahal-mahal. Kalau kita beneran 20.000 setiap hari, bakal kebeli itu cuma dalam waktu setahun. Gila gak? Gila itu 20.000 loh bro sehari itu. Lu jangan sepelein jangan sepelein 20.000 guys. 20.000 doang lah. Ya, Masih juga satu bisa 20.000 lama-lama bukan 20 itu. Itu coba kalian tanyain aja ke orang tua atau kenalan kalian yang udah ngerokok. Kira-kira kalau dihitung dari pertama kali ngerokok, udah habis berapa mereka coba uangnya? Coba kalian tanya mereka udah habis berapa bungkus atau uangnya udah habis berapa. Pasti banyak itu, nggak mungkin dikit. Karena apa? Rokok tuh buat kecanduan. Mereka rokok sekali, mau lagi mereka beli lagi rokok, besoknya mungkin beli lagi, seterusnya seperti itu sampai akhirnya nggak bisa berhenti gitu. Sampai akhirnya nggak bisa berhenti ya, karena dari awal pun udah ketanam zat aditif itu yang di otak mereka ya. Jadi di otak mereka udah, wah rokok gitu, saya butuh rokok habis makan gitu ya. Aduh, udah pokoknya saya aja gak bisa membayangin deh kira-kira. Itu hitungan patokannya coba hitung sekali itu tuh ngurangin 1 tahun umur kamu. Itu 1 bungkus rokok tuh ngitungin 1 tahun. Kalau misalnya kalian udah kecanduan atau bagaimana, alihkan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Contohnya push up. Kalian push up, terus kalian sit up atau kalian jalan, kalian nongkrong, bisa nongkrong. Push up, sit up, olahraga itu juga bikin capek. Tapi yang dalam enggak. Bikin capek badan tapi yang dalam enggak. Sebaliknya ngerokok. Kalau badan kita enggak capek, tapi organ dalam tubuh kita yang menjerit, yang capek, lelah, bahkan sampai berhenti. Bagian luar sih normal ya, mungkin bagian luarnya dia baik-baik saja. Iya, masih kuat segala macam. Misalnya dia gimana ngangkat barang-barang padahal itu dalamnya ngerokok, sama aja bohong kayak gitu. dalamnya udah rusak gitu. Iya. Di sini ya. Astagfirullah, amit-amit saya gak bisa ngebayangin itu resiko. Semua resiko ngerokok tuh gak mau saya ngebayangin. Saya juga gak mau. Mungkin kalau saya mau coba, saya gak bakal. Lebih tepatnya saya gak bakal mau coba. Kenapa? Gimana mau coba? Enggak. Saya tadi mau coba gitu. Habis dengar penjelasan Anda gak jadi. Iya. Karena emang bahaya banget. Karena ya kita pun sebenarnya ada pada saya jujur-jujuran nih, pada dulu ada awalnya saya pengen coba rokok. Ya itu biasanya kalau pengen coba itu karena berasa keren gitu. Ya karena ngerasa keren. Yaudah gitu.
orang-orang ngerokok tuh kayak wah gimana gitu, udah kayak ngerasa dewasa banget. Padahal ya gimana sama aja sebenarnya, orang ngerokok sama-sama paru-paru kebakar. Iya, Gak ada bedanya, gak ada keren-kerennya sebenarnya tuh ngerokok. Walaupun ya sebenarnya dulu sebenarnya malah dianggap budaya sekarang, lo belum laki kalau belum ngerokok gitu. Nah iya, katanya lu laki, lu mau harus ngerokok dong. Emang ada yang laki harus ngerokok gitu? Wah, Enggak, itu tuh cuman apa, perspektif kalian doang perspektif gitu. beberapa orang tertentu. Sayangnya di beberapa tempat emang ada yang masih ada yang anak-anaknya tuh nyimpen mindset kayak gitu. Iya. Ada mungkin siswa yang merokok di kelas. Itu pasti karena lingkungan pergaulan biasanya dengan orang-orang yang lebih dewasa dari dia. Iya, terus kurangnya juga edukasi sama bimbingan dari orang-orang sekitar, orang-orang dewasa sekitarnya. Mungkin kalau edukasi sudah sih kayaknya sudah cukup sekali. Tapi yang paling mempengaruhi itu adalah lingkungan sekitar kita. Iya. Tempat bermain, bergaul. Kamu bergaul tuh jangan dengan orang yang lebih besar. Biasanya dia sekali. masa anak SMP kelas 2 gaulnya sama anak kelas 3 SMA yang notabene emang udah boleh gitu. Bukan boleh sebenarnya. Emang udah legal merokoknya gitu. Iya. Mereka udah legal, maksud legal tuh. Pasti omongannya pun beda kan. Iya. Bicaraan sama kelakuannya pun beda. Akhirnya terbawa-bawalah anak yang di bawah umur atau remaja ini dengan orang dewasa. Nah, akhirnya ikutlah merokok. Diteruskanlah, Dicoba-coba katanya. diteruskan dengan Coba ngerokok. terus diteruskan terus, pokoknya diteruskan dia merokok, ajak temennya merokok. Waduh. Jadi domino, ini namanya efek domino. Jadi kan iya, soalnya kan misalnya yang besar mengajarkan pada yang kecil menjadi besar, mengajarkan Sambung lagi. menyambung ya. Jadi- Sambung menyambung tapi bukan di hal yang benar ya. Jadi- Malah gak boleh ditiru banget. efek domino itu namanya. Mereka melakukan bukan kegiatan positif tapi negatif. Iya. Aduh, jadi pentingnya kita tuh selalu menjaga, selalu tahu diri, selalu tahu resiko. Gimana ya kira-kira sebelum melakukan, enak gak ya, bakal benar gak ya hidup gua kalau kayak hidup saya kalau melakukan yang seperti ini. Bagaimana ya nasib keluarga saya kalau saya melakukan seperti ini. Apakah umur saya akan panjang kalau saya melakukan seperti ini. Kurang lebih dipikirkan di situ dulu ya sebenarnya harusnya ya. Iya. Tubuh kalian tuh yang paling harus kalian jaga loh. Tubuh rusak itu susah sekali kalau mau disembuhkan. Bahkan tidak bisa sembuh, bisa saja tidak bisa sembuh. Misalnya Emang nggak bisa sembuh. Emang Kalau udah merokok sebagai perokok aktif, saya punya kenalan juga perokok aktif, banyak saya kenalan perokok sebenarnya. Anda nggak ikut? Gimana ya? Apa udah nyoba? Gimana ya? Udah jadi perokok pasif ini sebenarnya. Oh. Bagaimana ya? Udah emang udah gak bisa Gimana disembuhin. rasanya, enak? Rasanya apaan enak? Asap kayak gitu doang enak. Ini emang aneh ini. Kamu ngehirup asap, kerasa aja enggak. Terus sama dia dicium-cium teman-teman. Gimana dicium-cium? Astagfirullahaladzim. Oke, jadi kamu banyak teman perokok. Banyak teman perokok. Mereka Itu pun aktif ya, aktif. Mereka pun ngerasain yang udah misalnya dia remajanya ngerokok dan dewasanya pun berhenti. Dia tetap ngerasain efek samping pada saat dia ngerokok itu masih kerasa. Jadi walaupun dia udah berhenti, efek sampingnya itu kerasa. Berarti waktu kalian ngerokok nih lama, kalian berhenti si paru-paru itu nggak membaik ya? Iya. Berarti Berarti seperti itu. yang berhenti itu untuk supaya tidak semakin buruk paru-parunya, maka mereka harus berhenti seperti itu ya? Ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Pesan saya sih ya pikirkan dulu sebelum bertindak, gitu aja sih setiap rokok. Pesan saya kesimpulannya gitu aja. Buat kalian yang mau nyoba-nyoba rokok, misal kalian punya pikiran mau nyoba, nih ada pesan nih kayaknya nih. Menurut kamu gimana nih sama yang mau nyoba rokok nih? Yang nyoba rokok sih kata aku coba pikirin dulu dalam-dalam. Coba apakah kamu yang nyoba-nyoba rokok nih pasti gak pakai uang sendiri nih. Ayo, biasanya remaja nih. Dia udah gak pakai uang sendiri, dia dimintanya, dia ngumpulin uang bekal nih. Minta uang 10.000 kebeli tuh rokok sebungkus. Kalian nabung beli rokok, aduh. Parah. Jajan aja lah, nggak apa-apa jajan. Jajan mending makanan, itu mending makanan mahal. Karena makanan mahal kenyang ke perut. 20.000 itu lumayan loh. Kamu batagor banyak itu 20.000. Kebanyakan. Gimana sih? Banyak. Enak loh sepiring gitu bareng teman makan.
Atau 15 misalnya ayam geprek gitu sama es teh. Oke, pesan saya pokoknya itulah yang tadi. Pikirkan dulu sebelum bertindak, itu aja. Singkat. Oke. Kalau menurut kamu ya gimana ya? Kalau menurut saya sih sama. Pikirkanlah sebelum bertindak. Ingat itu tuh bukan hal yang baik. Kalian kan sekarang udah banyak ya di media di media sosial berseliweran tentang rokok ini. Tapi mungkin ada yang peduli, ada yang tidak peduli mungkin karena orang ini hak saya gitu. Hak saya merokok, saya yang mau. Resikonya saya yang tanggung. Saya peduli apa gitu. Ya, tapi kembali lagi ke kita, diri kita jika ingin berubah, maka kalian pasti masih bisa. Ya, itu. Ya sudah, terima kasih Raffi. Oke, Jai, terima kasih Ya. udah ngundang aja ya. Ya, teman-teman. Sehat-sehat selalu ya, Jai. Ya, terima kasih ya untuk Terima kasih telah udah menonton. mendengar omongan gak jelas dari dua orang ini ya. Kami di podcast SD atau Sudut Diskusi izin undur diri. Sebelumnya saya ada pantun. Pergi memancing ke sungai, Cakep, memancing ikan nila. cakep. Salam undur diri dari saya dan Rafael untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.